Kalau debt collector mengambil secara paksa kendaraan tersebut di jalan, maka dia melanggar pasal 362 KUHP atau 365 KUHP. Halo guys, ketemu lagi di Kongko Hukum. Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Nah, kali ini kita akan Kongko Hukum bersama Bang Deddy, sang lawyer. Bang Deddy ini lawyer, salah satu lawyer top ibu kota. Dan beliau untuk Kongko Hukum ini kali kedua kita Kongko Hukum bersama Bang Deddy. Oke, ini dia Bang Deddy. Apa kabar Bang Deddy? Hai, alhamdulillah baik Bung Ferdi. Gimana Bung Ferdi, sehat ya? Iya, sehat. Amin amin. Alhamdulillah. Ini dari mana nih? Keren banget nih pakai jas. Standar. Tadi pagi kita habis sidang dari Bogor. Oh, jauh ya. Dan sekarang kita lagi di Polres Tangerang Selatan, Bung. Oh, iya. Ini Bang Deddy. Jadi Siap. yang pertama kita mau Kongko Hukum tentang bagaimana putusan MK yang lagi hot nih. Iya. Yang nomor 2 tahun 2021. Nah, putusan ini kan viral di jagat media nih. Iya. Ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu, ya kan? Kalau menurut Bang Deddy, ini saya kasih intro dulu. Ini dimohonkan oleh karyawan, salah satunya karyawan leasing. Iya. Yang merasa Siap. bahwa hak konstitusionalnya dilanggar, makanya diajukan permohonan. Nah, kemudian kalau pendapat Bang Deddy terhadap putusan itu bagaimana Bang Deddy? Oke Bung Ferdi, terima kasih waktunya. Aduh, luar biasa, ini sebetulnya nggak layak disampaikan sama Deddy DJ Sang Lawyers. Ini harus pakarnya yang mengupas ini. Tapi oke. Thank you so much. Ini menarik ya, karena memang banyak sekali statement-statement yang beredar di luar ya, terutama tuh para yang punya kepentingan ya, orang-orang yang sangat tentunya berjuang menjadi garda terdepan bagi perusahaan pembiayaan. Ya. Informasi ini beredar mengupas tentang putusan MK nomor 2 tahun 2021 yang tadi disampaikan sama Bung Ferdi, bahwa dengan adanya putusan itu, ini bahasa simpelnya ya, bahwa debt collector ya berhak untuk melakukan eksekusi tanpa adanya permohonan ke pengadilan. Itu menurut siapa tuh? Nah, itu menurut informasi yang beredar. Kalau menurut Bang Deddy sendiri gimana terhadap putusan itu Bang Deddy? Nah, kalau aku melihat putusan ini kan jelas ya, bahwa ini putusan yang diajukan oleh karyawan leasing itu kan ditolak sebetulnya, amar putusannya. Saya juga lagi baca-baca Bung Ferdi ini. Jadi amar putusan ditolak. Ditolak. Nah, Ya, kalau ini yang jadi viral di media ini apa ya? Nah, iya, makanya yang jadi viral di media ini dibuat satu opini seakan-akan putusan MK nomor 02 itu melegalkan ya para debt collector atau perusahaan pembiayaan untuk mengeksekusi tanpa adanya putusan pengadilan. Ini kan sesuatu yang salah Bung Ferdi. Nah, kalau gitu kan ini harus diluruskan. Harus kita luruskan bahwa di dalam putusan 02 itu kan ditolak tuh permohonannya yang diajukan oleh karyawan perusahaan pembiayaan ya kan, atau perusahaan leasing. Nah, kalau ditolak jelas berarti yang berlaku kan yang sebelumnya dong tentunya Bung Ferdi. Putusan MK nomor 18 tahun 2019. Nah, jelas di situ ya, poinnya adalah di putusan MK tersebut yang nomor 18 tadi, ketika orang one prestasi ya melakukan pembayaran, jika dia secara sukarela mau menyerahkan, monggo diambil di tengah jalan. Tapi jika tidak sukarela, harus tetap mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk eksekusi. Sekarang pengertian sukarela itu seperti apa sih? Jadi pengertian sukarela itu ketika dia memang sudah menyadari bahwa ketidakmampuan dia untuk melakukan pembayaran. Oke deh Bang, misalkan ke orang debt collector nih, saya ini sekarang lagi mohon maaf, saya lagi tidak bekerja, saya tidak bisa ngangsur, saya mohon petunjuk nih bagaimana yang terbaiknya ya kan. Jujur saya sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran angsuran, dia harus dikembalikan nih dengan secara sukarela, maka itu boleh diambil di tengah jalan. Artinya di situ tidak ada represif ya, tidak ada bentrokan ya kan. Nah, jadi itu secara sukarela.
diserahkan, nah itu tanpa harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Tetapi realita di lapangan ini kan semua orang tidak rela dong, Bung. Dia sudah ngangsur, misalkan dia kredit 3 tahun, dia sudah ngangsur 2 tahun, sisa 1 tahun, ketika dia mohon maaf, dia kena musibah, dia tidak bisa ngangsur, baru 2 bulan dia tidak ngangsur, kalau mau dieksekusi di jalan, hak-haknya Nah, dong? itu dia. Kan terzolimi dong, kasihan. Harus Jadi, dihitung secara proporsional. betul. Nah, jadi artinya sebetulnya ini kan putusannya ditolak. Betul. Gitu ya. Nah, supaya tadi apa represif, supaya soal hukum tahu juga nih apa sih pengertian represif. Iya, artinya kita tuh harus mengedepankan restoratif justice lah, dibicarakan baik-baik ya, dengan damai antara debt collector dengan misalkan kreditur atau debitur, duduk bareng, ya kan. Nah, jadi bagaimana nih cari solusinya nih ketika tidak mampu untuk melakukan pembayaran? Ya udah, gimana jalan keluarnya? Ya kan, diserahkan secara baik-baik, itu baru berlaku ya. Penyerahan secara sukarela tanpa harus mengajukan permohonan kepada pengadilan, silakan. Tetapi jika krediturnya atau debiturnya tidak, mohon maaf, debiturnya si nasabah tidak, inilah ya, si nasabah ini dia tidak setuju untuk menyerahkan secara sukarela, maka tidak boleh debt collector mengambil secara paksa, karena kita ada undang-undang tanpa putusan pengadilan. Putusan pengadilan. Kalau dia mengambil secara paksa nih, saya sampaikan, kalau debt collector mengambil secara paksa, kalau debt collector mengambil secara paksa kendaraan tersebut di jalan, maka dia melanggar pasal 362 KUHP atau 365 KUHP. Ya. Itu apa tuh? Dijelaskan di dalam pasal tersebut ya. Jika dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, sebagian atau sepenuhnya, secara paksa dengan melawan hukum, maka sanksi pidananya dia 5 tahun penjara. Jadi hati-hati, Bung. Gitu, Bung. Itu menurut KUHP. Nah, jika lo dilakukan secara mencurinya nih, 362 ini kan mencuri nih ya. Tetapi jika dilakukan dengan kekerasan, maka bukan 362 lagi yang berlaku, tapi pasal 365 dan sanksi pidananya itu 9 tahun. Jadi subhanallah nih, bahaya nih. Jadi kalau bisa baik-baik aja. 362 bukannya 3 tahun ya? 362 itu 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. Ancaman. Oke, gitu. ancaman hukuman 5 tahun. Hukuman pidananya 5 tahun. Tapi kalau 365 nambah 9 tahun. Jadi soal hukum tentang pasal 362 ini adalah tentang pasal pencurian. Betul. Namun 365 itu adalah pasal tentang pencurian dengan kekerasan, yang disertai dengan kekerasan. Jadi ya ada sanksi hukumnya ya, Bang Deddy ya, kalau memang betul Bung Ferdi, itu dilaksanakan. Dan ketika dia ngambil secara sukarela pun tetap debt collector itu harus dia menyampaikan atau dia memperlihatkan identitas dia, misalkan kayak KTP-nya dia. Nggak boleh juga debt collector yang tidak bersertifikat gitu loh. Harus tersertifikasi. Dia ada KTP-nya, ada surat kuasanya, dan ada sertifikasinya dia nih sebagai debt collector. Kalau itu sudah terpenuhi dan nasabah mau menyerahkan secara sukarela, monggo. Gitu. Bisa di tengah jalan. Betul, intinya ini kembali kepada bagaimana dialog. Ya, komunikasi. Bagaimana komunikasinya? Sampaikan saja gitu loh, karena kan tidak semua nasabah ini kan paham tentang hukum, Bung Ferdi. Nah, justru yang harus saya luruskan hari ini adalah terkait masalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 ini menjadi sesuatu yang kalau menurut aku digiring nih, opini seakan-akan debt collector dilegalkan untuk mengeksekusi secara paksa di jalanan. Itu tidak benar. Menurut saya itu tidak benar, Bung Ferdi. Gitu. Jadi tetap mengacu kepada apabila si nasabahnya itu cedera janji atau prestasi, betul, tetap harus dialog secara baik-baik ya. Secara baik-baik. Nah, artinya kalau memang ada penagih yang memang diakui ini adalah lawan prestasi, bolehlah baru dia membawa kendaraan. Betul. Tanpa pengadilan. Tapi apabila para pihak yang nasabahnya ini tidak sepakat, ya nggak boleh dong. Dia merasa, weh, aku sudah angsur lah 2 tahun loh, ya kan, telatku baru 3 bulan loh, nggak bisa diambil secara paksa. Itu kan ada uangku yang di sana, belum DP, angsuran selama 2 tahun. Nah, ini kan rugi dong para nasabah gitu, Bung Ferdi. Nah, itulah. Nanti pada saat ada debt collector hadir untuk menarik barang, ditegaskan melalui putusan 18. Betul. Namun
untuk putusan yang sekarang ditegaskan kembali ke sana. Pengadilan menjadi alternatif. Betul. Tapi dengan catatan harus secara sukarela nasabah menyerahkan, ya kan? Ya, Kalau betul. tidak, ya orang juga punya hak hukum. Itu dia. Gitu. Artinya balik lagi bahwa saya katakan perilaku debt collector mengambil di jalanan secara paksa itu adalah bertentangan dengan konstitusi, gitu Bung Fadil. Oke. Terutama pasal 362 dan pasal 365 itu pidana. Oke. Ya, padahal kita bicaranya kan one prestasi nih, keperdataan nih. Tetapi ketika melakukan pengambilan secara paksa, maka ini muncul peristiwa hukum yang baru, yaitu adalah ranahnya pidana, gitu Bung Ferdi. Oke, Bang Deddy, terima Siap. kasih Kongko Hukumnya. Terima kasih Bung Ferdi. Semoga soal Kongko Hukum dengan menonton video Kongko Hukum ini menjadi menambah wawasan hukumnya. Amin. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video Kongko Hukum berikutnya. Dan jangan lupa, Bang Deddy ini punya channel YouTube juga, namanya siapa? DJ Sang Lawyers, guys. Jangan lupa ikutin terus channel DJ Sang Lawyers juga. Thank you. Oke, thank you Kongko Hukum.